Kita tuh kalau bikin review, nggak melulu soal produk-produk baru aja, karena ada juga beberapa produk lama yang kita suka dan pengen banget kita bikin reviewnya. Bukan soal pengen merekomendasikan, tapi lebih kepada pengen sharing aja ke kalian bahwa produk tersebut tuh keren. Salah satunya adalah speaker ini. Buat yang belum tahu, kenalin sob. Ini adalah Earfun, gimana sih ini? Earfun Boom L. Kayak teman gua, Irfan. Boom bukan? Oh iya salah. Earfun Boom L. Bego sih Irfan. Udah lanjut ah. Earfun Boom L punya desain yang simpel tapi fungsional ya. Bentuknya itu kayak silinder gitu dengan balutan kain di hampir seluruh bodinya. Speaker ini tersedia dalam satu pilihan warna aja, yaitu hitam. Tombol-tombol kontrol terletak di bagian atas speaker dan terbuat dari rubber atau karet. Sedangkan di bagian belakangnya terdapat penutup karet yang melindungi port AUX 3,5 mm dan port USB Type-C dari air dan debu. Ya, speaker ini tahan terhadap air dan debu berkat sertifikasi IP67-nya. Walau kelihatan simple desainnya, speaker ini ternyata lumayan solid build quality-nya loh. Beratnya nggak sampai sekilo, lumayan enak buat dibawa kemana-mana, walaupun kita nggak nemu ada handle atau lubang buat masang strap. Secara visual, jujur speaker ini agak kurang berani desainnya, kayak plain aja gitu. Nggak ada ornamen-ornamen RGB-nya juga gitu, jadi kelihatan kayak kurang fun gitu lah. Padahal mereknya fun. Tapi ini subjektif ya, karena saya sedikit komplain sama desainnya sih. Mengingat speaker ini tuh nggak murah ya, harganya tuh nyaris 1 juta gitu. Oke, lanjut bahas soal fitur. Speaker ini lumayan banyak fiturnya. Speaker ini punya DSP atau Digital Signal Processor yang mampu menyimpan konfigurasi audio di dalam speaker. Selain itu, mode di speaker itu banyak ya. Pertama ada mode indoor dan mode outdoor. Di mode outdoor, kita akan otomatis naikin bass dan treble. Dan juga naikin volume output, biar suaranya kedengaran lebih kencang di luar ruangan atau di tempat-tempat yang berisik. Sedangkan di mode indoor, ngasilin suara yang lebih balance, pas buat dengerin musik di dalam ruangan. Buat aktifin mode ini, bisa lewat tombol yang paling kanan ya, atau juga lewat aplikasinya. Selanjutnya ada video mode. Nah, fitur ini didesain buat ngurangin latensi Bluetooth sampai 150 millisecond. Jadi dipakai buat nonton YouTube tuh suaranya nggak delay-delay amat gitu. Tapi mode ini punya konsekuensi ya. Dia akan melemahkan sinyal si Bluetooth. Jadi biasanya kita nggak bisa pakai si speaker jauh-jauh gitu. Buat aktifin mode ini, kalian bisa pakai aplikasi Earfun Audio ya. Speaker ini juga punya fitur stereo pairing. Jadi kita bisa menghubungkan dua speaker jadi sebuah sistem audio stereo gitu. Speaker ini juga built-in microphone, jadi bisa dipakai buat teleponan. Kalau kalian mager pakai loudspeaker di HP yang suaranya cempreng, ya kalian bisa pakai speaker ini gitu. Dan terakhir, tentu aja speaker ini punya AUX input buat nerima sinyal suara dari kabel AUX 3,5 mm. Speaker ini punya baterai yang diklaim bisa bertahan sampai 16 jam. Saya sendiri nggak pernah dengerin speaker ini sampai 16 jam sih. Tapi seingat saya, terakhir saya ngecas speaker ini tuh kayak sebulan lalu gitu loh kayaknya. Dengan pemakaian yang lumayan intens loh. Soal daya tahan baterai tentu aja bervariasi ya, tergantung volume dan mode yang kita pakai waktu dengerin musik. Kalau pakai mode outdoor ya udah bisa dipastikan baterainya akan lebih cepat habis. Speaker ini pakai port USB Type-C buat ngisi daya. Waktu yang dibutuhkan untuk ngisi daya hingga penuh itu sekitar 2 jam. Oke, sekarang kita akan bahas soal impresi suaranya. Kalian tahu nggak satu-satunya alasan kenapa saya pingin bikin video review speaker yang notabene-nya udah lama dibuat ini? Karena memang suara dari speaker ini tuh bagus sob. Saya merasa ini speaker underrated banget ya. Suaranya di kuping saya tuh lebih enak daripada speaker JBL yang kita punya. Yang harganya kayaknya 4 kali lipat lebih mahal deh. Speaker ini punya teknologi bernama Jumbo Bass yang diklaim bisa ngasilin suara bass yang powerful. Untuk frekuensi low atau bass, walaupun nggak punya subwoofer, speaker ini bisa ngasilin suara bass yang cukup enak berkat dua radiator pasif yang ada di bagian kiri dan kanan. Bassnya terdengar cukup enak dan cukup ada powernya, terutama waktu mode outdoornya ya. Konsekuensinya, saat mode outdoor aktif, frekuensi lain jadi berubah gitu, dan kerasa clarity-nya itu jadi berkurang gitu. Nah, soal clarity, secara keseluruhan, suara yang dihasilkannya itu jernih dan balance di semua rentang frekuensi. Vokal juga kedengaran natural dan jernih loh. Detail instrumen juga kedengaran cukup jelas. Untuk frekuensi high atau treble, speaker ini juga enak. Treble-nya detail dan bertekstur gitu. Jauh melebihi ekspektasi saya. Maksudnya, saya tuh nggak expect suara high-nya akan seenak ini dan sengecering ini. Dan sesparkling ini gitu. Ini salah satu alasan kenapa speaker ini enak banget menurut saya. Dan kayaknya lebih enak dari beberapa speaker Bluetooth lain di range harga yang sama atau yang lebih mahal sekalipun. Untuk power, speaker ini ngeluarin suara yang cukup kenceng ya. Bahkan di volume mentok, suaranya itu bersih tanpa distorsi.
nggak pecah gitu. Nice banget lah. Oh iya, perlu diperhatikan bahwa speaker ini punya karakter suara yang cukup direct. Artinya kualitas suaranya akan maksimal kalau diarahkan langsung ke kita. Kalau kita dengar menyamping, suaranya itu terdengar sedikit berbeda gitu. Mungkin buat sebagian orang, speaker ini terasa mahal. Tapi dengan kualitas suara yang ditawarin, baterai yang awet, dan fitur-fitur lainnya, Irfan U Boom L ini menurut saya cukup worth it buat beli. Bandingnya sama brand lain yang harganya bisa jutaan ya. Artinya secara price to performance, speaker ini jadi salah satu yang terbaik yang pernah saya coba. Irfan Indonesia berani ngasih garansi sampai 18 bulan untuk speaker ini loh. Which is good. Anjay, which is good. Jadi ada perasaan aman saat kita beli ya. Jadi buat yang nyari speaker Bluetooth dengan budget yang lumayan tapi pengen dapetin speaker dengan kualitas suara yang premium, kalian bisa beli speaker ini ya. It worth every penny. Anjay, habis makan pizza gue jadi begini. Pizza mah Italia, harusnya Mamma Mia. Yaudah, segitu aja review kali ini. Kita mulai kalau kalian suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irfan pamit dan